Halo, kamu sedang ada di Eleven Channel. Selamat datang. Statistik pendidikan. Bahasan kali ini statistik dan statistika. Apa sih bedanya? Pentingnya statistika apa ya? Statistika deskriptif versus statistika inferensial. Populasi dan sampel dan parameter dan statistik. Yuk kita bahas asal kata dan sejarah perkembangan. Awalnya dari kata negara, status bahasa Latin, state bahasa Inggris, dan set Belanda. Kalian cari sendiri ya gimana bacanya itu. Tulisannya sih kayak gitu. Nah, intinya itu tentang kekayaan negara. Tapi cuman katanya berasal dari kata negara, yaitu kumpulan bahan keterangan, data, angka atau kuantitatif, dan non-angka kualitatif yang penting bagi suatu negara. Misalnya aja kayak catatan mengenai penduduk, pemilikan tanah, angka kelahiran, kematian, dan sebagainya. Contohnya nih, Kaisar Agustus menyatakan bahwa seluruh dunia harus dikenai pajak sehingga setiap orang harus melapor kepada statistikawan terdekat atau pengumpul pajak waktu itu. Tahun 1700-an telah dilakukan analisis data secara deskriptif berdasarkan tabel-tabel frekuensi, rata, dan ragam sampel dalam ukuran yang besar. Nah, ini namanya statistik deskriptif. Awal mulanya kayak gitu tuh. Lalu tahun 1820 sampai 1920, Florence Nightingale, perawat terkenal dengan inovasi di bidang perawatan dan pelopor penyajian data secara grafik. Selama Perang Krimen, Nightingale mengumpulkan data dan membuat sistem pencatatan sehingga dapat menentukan tingkat mortalitas, sehingga menjadi indikator perbaikan kondisi kesehatan dan disajikan dalam bentuk grafik. Selanjutnya, orang tidak puas hanya dengan mengumpulkan data pengamatan, hanya yang diamati. Nah, timbullah usaha-usaha untuk memperbaiki kesimpulan dalam melakukan ramalan-ramalan terhadap populasi berdasarkan angka-angka statistik yang dikumpulkan melalui sampel. Nah, muncullah statistik inference atau induktif, tidak terlepas dari perkembangan ilmu peluang atau probabilitas. Nah, di sini agak ketahuan ya dikit statistik deskriptif dan statistik inference. Kita masih pakai yang statistik ya. Kemudian kita bahas nih, apa sih bedanya statistik dan statistika? Statistika mengacu pada ilmu yang pelajari statistik, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data. Nah, statistik sendiri itu berarti kumpulan data yang bisa memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Jadi, statistik itu kumpulan data, datanya ya. Kalau yang dikumpulkan namanya statistik. Nah, kalau statistika sendiri itu ilmunya yang pelajari statistik gitu. Nah, pentingnya statistika apa sih? Statistika itu penting untuk mengontrol hidup. Misalnya nih, dengan statistika, kita dapat mengevaluasi secara jelas data dan klaim yang menyerbu kita setiap hari. Nah, sosmed banyak kan tuh. Misal kayak gini nih, ada yang ngeklaim deterjen X paling efektif menghilangkan noda, lalu deterjen Z paling ampuh menjaga warna. Mana ya kira-kira yang akan kita pilih? Atau tuh ada iklan yang klaim kalau 9 dari 10 ibu hamil itu tidak muntah atau tidak enek pakai air mineral ini gitu. Nah, itu kan tergantung datanya yang dipakai ya. 9 dari 10 itu ngambil sampelnya itu di mana. Dan kira-kira kondisinya mereka hampir mirip apa enggak, atau mereka emang dari awal punya kecenderungan yang hampir sama, yaitu suka dengan air mineral itu gitu. Nah, jika kita tidak dapat membedakan penalaran yang bagus dari yang tidak benar, maka akan terjebak pada manipulasi dan keputusan yang tidak tepat.
Nah, jadi statistika ini itu alat yang kita butuhkan untuk bereaksi secara cerdas terhadap informasi yang kita dengar dan kita baca. Makanya penting untuk mengontrol hidup kita. Nah, berdasar metode yang digunakan dalam statistika itu dibedakan jadi dua, statistika deskriptif dan statistika inferensial. Kalau ini saya pakai kata statistika ya, yang tadi kan statistik kenapa? Karena saya kan sejarah dan masih yang awam gitu. Nah, sekarang statistika deskriptif, kayak apa sih? Itu memuat metode-metode yang berkaitan dengan mengumpulkan dan mendeskripsikan data sehingga menjadi informasi yang bermakna. Biasanya berupa tabel-tabel, diagram, grafik, serta komputasi lainnya yang relevan dan disajikan dalam berbagai koran atau majalah. Biasanya merupakan statistika deskriptif. Jadi jelas bahwa statistika deskriptif itu memberikan gambaran atau informasi tentang data yang dikumpulkan. Hanya yang dikumpulkan aja ya, dan tidak berkaitan dengan data yang lebih besar. Jadi tidak menggeneralisasi. Contohnya nih, nah ini saya ambil dari Instagram ya, karena kita kan mungkin lebih sering pakai Instagram ya. Nah kayak gini nih. Jadi ini khusus Batam ya. Mungkin di kota-kota di sana ada dikumpulkan dari berbagai wilayah di sana, lalu dikumpulkan data COVID-nya itu berapa. Lalu dijumlahkan sehingga ketemu persenan ini, kemudian bisa disajikan informasi jadi caption ini. Jadi ini kan hanya seputar Batam sekian. Apakah bisa kita generalisasi jadi Indonesia atau mungkin ke kota yang lebih besar lainnya? Enggak bisa, karena ini berupa statistika deskriptif, yaitu hanya memberikan informasi atau mendeskripsikan informasi tentang data yang dikumpulkan di daerah ini aja dan tidak menggeneralisasi. Nah, kayak gitu ya. Lalu tentang statistika inferensial. Berkaitan dengan desain untuk membuat keputusan atau prediksi yang didasarkan pada analisis data yang dikumpulkan. Jadi datanya dikumpulkan, kemudian dianalisis, lalu nanti kita bisa buat keputusan atau prediksi berdasarkan analisis data tadi. Nah, tujuan utama dari statistika inferensial adalah membuat keputusan dan memberikan kesimpulan tentang data yang lebih besar, di mana pengetahuan yang diperoleh hanya berdasar sebagian data atau dari data yang lebih kecil. Nah, misalnya nih, masih dari Instagram ya. Apakah merokok mengurangi atau meningkatkan risiko COVID-19? Nah, berdasarkan penelitian, nah ini ya, ini si pembuat atau si peneliti. Nah, ternyata efek rokok terhadap risiko COVID-19 itu plus minus 2,48 kali lebih tinggi. Nah, risiko mengalami COVID yang lebih berat apabila terinfeksi dan plus minus atau kurang lebih 2,58 kali lebih tinggi risiko meninggal dunia akibat COVID buat yang perokok. Nah, perokok itu sama kayak komorbid dan sebagainya. Nah, ini apakah si peneliti mengambil data untuk semua yang merokok? Jelas enggak, karena enggak mungkin kita ngambil data dari semua perokok. Nah, jadi dia ngambil sampel lalu disimpulkan gitu. Nah, sekarang kita gabungkan nih. Sudah jelas kan ya bedanya antara statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, sekarang nih, coba beri contoh statistika deskriptif dan inferensial di sekitar Anda. Coba ya. Lalu, sekarang kita bahas tentang populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan data yang akan diobservasi atau diamati, dengan sampel bagian dari populasi. Nah, pada statistika inferensial, peneliti menyimpulkan yang berkaitan dengan populasi ketika tidak mungkin atau tidak praktis untuk mengobservasi keseluruhan data pada populasi. Kemudian contohnya, nah itu kan sebelah kanan sudah ada hint ya. Contohnya untuk menentukan rata-rata massa nyala
suatu bola lampu merek tertentu, tahu kan ya rata masa nyala, jadi dinyalain sampai nanti mati nggak bisa hidup lagi gitu ya. Nah itu kan nggak mungkin kita mau ngetes satu-satu semua lampu, karena nanti ketika dites sampai dari hidup sampai mati gitu kan nanti jadi nggak ada yang bisa dijual, mati semua. Nah kayak gitu, jadi nggak praktis atau nggak mungkin ngecek keseluruhan, makanya kita butuh tuh sampel gitu. Nah coba beri contoh lain yang nggak mungkin ngambil satu persatu dari seluruh populasi. Kemudian ada parameter dan statistik. Sebuah parameter dari populasi adalah sebarang nilai numerik atau bilangan real yang mendeskripsikan karakteristik dari populasi. Jadi parameter itu nilai numerik ya, atau sebuah bilangan. Bilangan apa yang mendeskripsikan karakteristik dari populasi atau ciri dari populasi. Nah, representasi dari parameter biasanya berupa huruf Latin. Nah, kayak gini nih. Rata-rata, varians, standar deviasi. Nah, kayak gitu. Nanti hasilnya berupa bilangan ya, bilangan real. Kalau statistik, sebarang nilai numerik, yaitu bilangan real, yang mendeskripsikan karakteristik dari sampel. Kalau bilangan real yang mendeskripsikan karakteristik dari populasi namanya parameter. Kalau yang statistik itu sebarang bilangan real yang mendeskripsikan karakteristik dari sampel. Nah, tahu kan ya bedanya? Representasinya biasanya dengan huruf alfabet. Nah, ini kan sama-sama rata, sama-sama varian, sama-sama standar deviasi. Tapi simbolnya, simbol huruf Latinnya tuh dipakai untuk yang parameter, yaitu mendeskripsikan tentang populasi. Nah, kalau yang huruf alfabet itu kita pakai untuk mendeskripsikan yang sampel gitu. Udah tahu ya bedanya? Udah sih itu aja. Kalau ada yang kurang jelas atau mungkin mau dijelaskan lebih detail lagi, kalian bisa komen di bawah. Ini resource-nya. Terima kasih.